Sekarang silakan teman-teman buka SketchUp-nya yang sudah kita install kemarin. Trial saya masih tinggal berapa tuh? Masih tinggal 6 hari lagi. Ya. Trial kita masih 6 hari lagi. Eh, untuk itu kita buka new file aja. Ya, saya jelaskan dulu mengenai tag ya, mengenai tag di SketchUp konsepnya seperti apa. Kemudian eh, nanti kita akan coba latihan exercise menggunakan model yang sudah ada. Ya, oke. Nah, jadi untuk di SketchUp, di SketchUp ini untuk klasifikasi objek itu ada dua perangkat yang bisa kita gunakan ya. Eh, yang pertama adalah tag. Di sini mungkin teman-teman pada familiar ya untuk fitur tag ini. Jadi kalau teman-teman di sini menggunakan versi lama itu dulu namanya layer, namanya layer. Nah, sekarang namanya tag karena memang konsep layer itu lebih cocok untuk ruang dua dimensi. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi sebetulnya yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan, yaitu namanya classifier. Classifier itu bisa kita buka di sini, klik kanan, lalu ada pilihan toolbar classifier. So, dua tools ini yang bisa kita gunakan untuk klasifikasi objeknya. Nah, mungkin kita bahas dulu yang tag, teman-teman. Untuk tag, kita bisa munculkan dari toolbar, ya. Dari toolbar dimunculkan, eh, di sini ada teks, lalu classifier yang ini ya. Kemudian di bagian tray, ya, di bagian tray itu ada ya ini yang bisa kita explore ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan beberapa eh, fitur-fitur yang kemungkinan akan bermanfaat ya buat teman-teman yang dan mendekati fitur BIM di beberapa software lain. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian tugas satu, ya itu ada beberapa kriteria tugas yang relate dengan tag ini ya. Nah, jadi mohon diperhatikan untuk tag ini, walaupun sebenarnya teman-teman mungkin terbiasa menggunakan tag ya, tapi kadang ada salah satu atau salah dua kriteria yang teman-teman miss di sana. Ya. Nah, jadi tag itu di sini nanti akan terdaftar semua tag di sini ya. Cara meng-create-nya tinggal di tanda plus di sini add tag. Kita bisa bikin terserah mau berapa tag begitu. Untuk menghapusnya tinggal uh, tekan delete. Sorry, tekan klik kanan di sini delete tag. Atau teman-teman bisa lakukan undo redo itu juga nggak masalah. Ctrl Z, Ctrl Y ya kalau misalnya mau dibalikin. Nah, tag ini bisa kita rename double klik aja, misalnya di sini kasih nama kotak begitu ya. Lalu di sini kasih nama silinder misalnya. Seperti itu. Nah, eh, di sini ada yang namanya untag. Untag ini default ya. Kalau dulu namanya layer 0 ya. Kalau salah namanya layer 0. Waktu namanya layer, ini namanya layer 0. Nah, jadi di sini teman-teman, kita kan kemarin sudah membahas ya di SketchUp tuh ada 3 entitas ya. Yang pertama face, garis.
Kemudian yang ketiga itu adalah objek. Objek itu bisa grup atau komponen. Gitu. Nah, eh, di sini untuk face dan tag, face dan age itu harus masuk ke dalam tag untag ini ya. Jadi harus itu ya. Jangan ada masuk ke tag lain. Ya, jadi kalau kita klik di sini, ya teman-teman bisa cek ini masuk di tag mana dengan cara klik saja, pilih aja entitas ya. Dia nunjukin ke tagnya namanya apa. Jadi kalau misalnya kalau kita klik ini kok di sini tulisannya kotak atau silinder, berarti ini menyalahi standar gitu. Begitu juga dengan line ya. Kemudian uh, lalu apa yang boleh masuk ke sini ke tag yang kita hari ini kita buat ya. Yang bisa masuk sini itu hanya objek ya. So kita harus bikin dulu objek ya. Kemudian nih objek ini kita masukkan ke dalam tag-nya. Nah, kalau kita pilih objek ini tag-nya masih untag ya. Jadi kita cara memasukkannya ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama kita pilih di sini ya. So dengan kalau dia sudah masuk ke tag-nya, kita bisa hide unhide menggunakan icon mata di sini. Seperti itu. Oke, ini saya balikin lagi. Sorry. Saya bikin satu lagi objek ya. Ya, jadi harus yang masuk ke tag custom itu harus berupa objek. Gitu. Nah, kalau teman-teman coba download gitu ya, model dari 3D Warehouse itu banyak model yang kotor. Ya, salah satu ciri kotornya itu begitu. Banyak face atau uh, edge itu masuknya ke misalnya silinder gitu. Ini salah ya. Ini salah. Jadi kita harus apa namanya harus normalisasi ya. Cara menormalisasi gampang sebetulnya. Ada sebenarnya extensionnya, tapi ya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kalau misalnya masih bisa kita gunakan fitur bawaan SketchUp ya pakai itu aja. Nah ini dipilih aja semua teman-teman, dipilih semua, lalu pilih untag. Dengan cara itu dijamin semuanya sudah masuk ke untag. So di dalam face-nya itu masuk untag, kemudian di luar ini masuk kotak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita bisa gunakan model info, entity info ya. Nanti kita bisa masukkan dari sini. Lalu yang cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga kita bisa memilih layernya dulu, sorry tag-nya dulu dipilih, misalnya silinder, ya. Sorry ini saya, ya. Kita pilih dulu silinder, kemudian ini ada namanya tag tool, ya, tag tool. Lalu klik aja mana objek mana saja yang mau kita masukkan. Nanti dia warna ada terhighlight seperti itu, ya. Dengan cara seperti itu, kalau kita lihat ini sudah masuk ke silinder semua. Ya, itu tiga cara. Ini favorit ya, favorit. Nah, mungkin teman-teman kesulitan ya kalau misalnya mau membedakan mana yang sudah masuk atau belum. Nah, ini saya undo dulu ya, teman. Kita undo dulu ya. Kalau tadi kan misalnya dengan tag tool kita nggak tahu ya, ini sudah masuk atau belum. Jangan-jangan emang sudah masuk, terus kita masukkan lagi. Jadi sebenarnya nggak masalah, cuma jadi kerja dua kali. Gitu ya. Nah, ada dua cara, dua metode untuk supaya kita nggak salah. Jadi yang pertama, ini saya masukkan dulu aja ya ke folder untag. Ini sudah untag semua ya. Ini masih kotak, oh nggak apa-apa. Ada dua cara. Jadi yang pertama kita silindernya kita, nah ini masalahnya di sini ya teman-teman. Kalau misalnya kita tidak sengaja memasukkan face atau edge ke tag
yang lain. Jadi ini kita harus normalkan dulu ya. Ini harusnya sudah masuk sih. Jadi, oh ya, nggak bisa dengan cara. Kalau dulu SketchUp dulu nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus harus cek mana. Wah ini berarti ada bug nih. Kita sudah pilih, tapi di sininya balik lagi balik lagi. Oke coba dari sini. Nah di sini ternyata ada bug. Jadi teman-teman eh, untuk menormalisasi kita harus pilihnya dari attitude info. Nah cara yang pertama, metode pertama itu kita hide dulu ya, silindernya kita hide. Setelah kita hide, baru kita masukkan. Nah, yang sudah masuk pasti ngilang dia, karena memang sudah masuk ke tag yang sedang hide. Gitu ya. Oke, saya undo dulu, saya Ctrl Z. Lalu cara yang kedua dengan cara menampilkan eh, menampilkan objek berdasarkan warna tag. Di sini kita punya ada kotak tuh warnanya coklat tua ya, ini coklat tua atau apa. Lalu silinder warnanya hijau. Ini saya nyalakan aja ya. Ini silinder warnanya hijau. Nah, ini caranya di sini ada, ini ada tools namanya color by tag. Nanti dia akan diwarnai sesuai dengan warna tagnya. Nah, kalau kita lihat di sini, semua yang silinder tuh warnanya masih putih ya, karena memang dia belum masuk tag manapun. Kemudian masuk ke silinder, klik, kita bisa mendeteksi mana objek-objek yang salah masuk tag. Misalnya kayak kita ada pohon, kok masuknya tag eh, pintu atau jendela atau dinding mungkin, nah, itu kok warnanya warnanya sama. Kita bisa detect dari warnanya. Oke, oke sambil baca pertanyaan ya. Ya, terima kasih yang sudah membantu menjawab, teman-teman. Oke, ya, jadi itu mengenai tag. Kalau kembalikannya lagi, di sini ada kalau tag-nya tinggal ditekan aja. Ya, nah kemudian di sini ada namanya tag ini bisa kita kelompokkan ya. Tag ini bisa kita kelompokkan. Caranya tinggal bikin foldernya, tinggal add tag folder di sini. Ya, misalnya di sini eh, ya mungkin gak usah kasih ini ya. Di sininya baru kita 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 tuh kayak bekerja di folder Windows Explorer aja. Kita klik di sini, kita tambahkan untuk uh, subtag 1 gitu ya. Lalu tambahkan lagi subtag 2 dan seterusnya. So misalnya subtag satunya kotak kita masukkan subtag 1, ini kita masukkan subtag 2. Nah, ini udah pindah ya dari sini cek, maka semuanya yang ada di bawahnya itu akan terhide ya. Gitu. Nah, bisa juga dengan cara ya kita klik di sini. Kemudian kalau kita punya beberapa misalnya apa namanya sub satu gitu ya, sub 2, sub 3 gitu ya. Nah, kalau kita memang sudah punya existing, kita bisa kelompokkan tag ini dengan cara memilihnya dulu, lalu tekan add tag folder. Ya, nanti semua yang kita pilih langsung masuk ke dalam uh, foldernya. Ya, dan uh, ini bisa kita pindah-pindah ya, harusnya kita bisa pindah-pindah.
nggak bisa ya. Nah, ini kekurangannya. Ini harusnya bisa dipindah-pindah. Kalau nggak salah di SketchUp yang berapa gitu, ini tuh bisa dipindah. Memang 2023 ini banyak banyak fitur-fitur yang tidak bekerja sesuai asalnya begitu. Memang oke. Jadi caranya memang harus dibongkar dulu semuanya. Kalau dari sini ke sini, nah ini kalau kalau keluar bisa ya, keluar masuk bisa. Tapi kalau pindah antar folder itu nggak bisa. Kalau keluar masuk bisa. Kalau misalnya saya masukkan subfolder ke sini, harusnya bisa ya. Oke, nanti ini saya report ya untuk tag ini. Ya. Jadi yang memang dari awal bukan bagiannya itu apa namanya nggak bisa ya, nggak bisa. Memang awalnya itu bukan anggotanya dia. Oke. Nah, tadi kita lihat di sini, ini saya hapus. Untuk menghapus, untuk menghapus caranya teman-teman bisa klik kanan tadi ya, delete, atau pilih beberapa. Ya. Kita bisa tekan shift tahan, kayak kita milih file, klik kanan di sini ada delete tag. Ya. Nah, ini kan ada isinya ya. Nah, ini kalau kalau ada tag yang ada isinya kita coba hapus, ya nanti ada pertanyaannya, ada pertanyaan. Ada yang pertama, ini kan ada isinya. Isinya itu mau dibawa kemana gitu ya. Kira-kira seperti itulah bentuk pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Eh, kita bisa lempar isinya ke tag yang sudah ada. Misalnya ke silinder gitu. Lalu oke. Yang bawah itu menghapus. Jadi isinya apa si tag-nya dihapus beserta isinya itu akan dihapus juga. So misalnya saya pindahkan ke silinder, saya tekan oke. Sekarang eh, silinder itu udah isinya si objek-objek ini. Konsep dasar ini apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Kok nggak ada bagian subtek tadi punya saya kok nggak ada kotak warnanya harus dipencet bagian apa? Sorry tadi mental ya. Ini karena WiFi di sini agak kurang baik. Baik, udah oke ya? Iya. Nah, saya ulangin ya. Untuk tag kita bisa ya hasil yang sudah di grup bisa dibawa keluar ya dan bisa dimasukkan lagi. Tapi kalau yang dari awal bukan grupnya itu nggak bisa masuk. Oke, saya ulangi ya untuk memilih warna kita tinggal klik, kita bisa pilih warna atau kita bisa gunakan tekstur ya, tinggal dipilih aja teksturnya. Ya, contoh misalnya format PNG gitu ya. Mungkin saya cari contoh aja nih. Mungkin
Nah, ini contoh aja, ini saya save. Bentar. Kayak JPEG ya, anggaplah JPEG gitu. Oke. Kemudian kita tinggal ambil, nggak ada JPEG. Ya, jadi bisa eh, sebentar. Ya, bisa berupa berupa tekstur atau berupa warna. Ini opacity diatur-atur aja. Opacity itu transparan ya. Lalu oke. Okay. So, ini saya masukkan ke kotak misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini color by tag, untuk yang ini tuh dia bukan warna tapi tekstur. Nah, ini bisa kita resize ya. Kita bisa resize. Sebenarnya ini bisa diatur aja jadi 1 meter misalnya. Kelihatan atau mungkin 2 meter. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita dalam sebenarnya jadi di SketchUp kita satu face itu bisa 2 tekstur sebetulnya jadinya. Nah, satu face bisa 2 tekstur. Tekstur yang aslinya, ya kan? Lalu tekstur yang kedua tekstur dari tag. Nah, ini nanti kita bisa manfaatkan nih, teman-teman. Manfaatkan untuk membuat gambar kerja. Gambar kerja yang istilahnya kayak heads ya. Jadi kalau di apa? Kalau kita di AutoCAD tuh kan kayak dinding gitu ya, itu ada heads-nya, ada atap gitu ya. Atap ada heads-nya. Nah, ini bisa kita manfaatkan dua jenis eh, tekstur ini gitu. So, misalnya anggaplah ini saya kasih eh, kemarin belum bisa dibahas ya tentang membuat material, apa bukan memberikan material. Di sini ada paint bucket. Nah, sebenarnya kita bisa ambil dari sini juga nggak masalah. Oke, kita mungkin ambil yang brick misalnya. Oke, jadi ini tekstur pertama kita, kemudian tekstur kedua kita yang ini. Ajaib ya. Ya, kira-kira begitu. Enggak, teks itu ke objek. Jadi bisa grup, bisa komponen. Ya, jadi selama dia objek, kita bisa eh, kita bisa masukkan dia ke teks. Nah, Pak, apakah tekstur tidak bisa diberi warna lagi? Tekstur tidak bisa diberi warna. Bisa ya, maksudnya menimpa tekstur. Cuma kita belum bahas tekstur lebih jauh. Tekstur ini ceritanya lumayan panjang. Jadi, ini tadi cuma contoh aja uh, untuk menunjukkan gimana cara untuk merubah warna di tagnya. Ini dulu nggak bisa ya. Jadi dulu itu uh, tag ini cuma bisa warna, dia itu belum bisa tekstur itu nggak bisa. Tapi sekarang udah bisa. Tapi kalau di Mac itu juga udah lebih duluan dia, lebih lebih canggih gitu kalau di Mac ya versi Mac. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang belum kita terbahas yaitu ada line ada style ya, line style di sini. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Line style-nya bisa kita ubah ya, misalnya kotak ini saya mau garisnya putus-putus gitu. Sorry di sini ya. Ini nggak kelihatan ini mestinya. Oh ini sorry dases di sini ya. Nah, kita bisa pilih. Nah, misalnya seperti ya, jadi garisnya putus-putus. Mungkin yang eh, ini misalnya.
Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan ini itu menandakan layer yang aktif. Jadi kalau misalnya kita pindahkan ke sini, layer yang sedang aktif itu yang ini gitu. Nah, ini saran saya jangan dipindah-pindah, biarkan pensil ini ada di atas, paling atas, uncheck. Alasannya kenapa? Karena kalau kita coba pindah-pindah, misalnya ke kotak, setiap kita menggambar sesuatu, gitu ya, setiap kita menggambar sesuatu, itu langsung otomatis masuk ke tag yang bersangkutan. Padahal kita tadi sudah sepakat ya untuk garis sama bidang itu tetap di eh, tag untag. So ini saya nggak pilih dari sini karena saya tahu ini ngebug, jadi pilihnya lewat entity info. Nah, ini biarkan tetap ada di sini supaya setiap kita membuat objek dua dimensi, membuat face dan edge, garis dan bidang itu otomatis masuk ke tagnya untag gitu. Ada pertanyaan nggak? Pak barusan nambahin tekstur tapi setelahnya nggak bisa dibuka. Oke, nanti kita bahas teksturnya ya. Tergantung yang mana yang aktif. Tergantung yang mana yang aktif. Render itu hanya membaca apa yang dia lihat saat itu. YC ya, what you see is what you get. Eh, Apa yang dia tampilkan, nah itulah yang dirender. Jadi kalau misalnya mau ambil tekstur, mau render pakai yang ini ya, ini jangan diaktifkan. Kalau mau render tekstur kedua ya tinggal diaktifkan aja. Setahu saya begitu ya, setahu saya. Mungkin itu beda-beda ya ngerender. Mesin render itu punya algoritma beda-beda. Jadi eh, tergantung mau pakainya apa nanti. Jadi untuk dua tekstur ini itu sebenarnya manfaatnya bukan bukan untuk ke render ya, itu lebih ke apa namanya ya, lebih ke pembuatan drawing gitu. Karena dengan tekstur itu kita bisa menginformasikan dua hal, tekstur asli dan tekstur konseptual atau tekstur drawing. Mungkin dibedakan antara tekstur asli dengan tekstur drawing. Contoh misalnya kalau batu bata ya kita punya tekstur batu bata ya. Misalnya batu bata seperti ini kita punya tekstur batu bata. Kemudian untuk tekstur drawingnya batu bata juga cuma hitam putih dia. Kan kita punya nih di sini contoh di sini ada pattern, ini juga ada tekstur bata tapi hitam putih dia. Jadi seperti ini. Mau tanya Pak, untuk yang untagged dan tidak itu apa aja? Uh, Untagged untuk garis dan bidang, ya. Ini untagged itu untuk garis dan bidang. Kemudian yang selain untagged itu untuk objek. Objek tuh kayak gini nih, objek ya. Group, komponen itu adalah objek. Fungsi line style di gambar 3D itu apa? Nah, biasanya kita buat simbol ya di sini ya. Ini mungkin nggak populer ya, tapi contoh misalnya kita download, katakanlah kita download pintu lah, pintu. Mana? Di sini ada pintu nggak? Atau kita ketik aja ya, door gitu ya. Hmm, oke, agak sulit ya. Saya model aja deh, model sebentar aja. Oke ya, tunggu dulu. Nah, kayak gini misalnya. Kemudian saya kasih handle-nya sedikit di sini. Ini konseptual aja ya.
Misalnya gini, kita punya objek pintu seperti ini. Kita jadikan komponen, misalnya pintu. Gitu. Nah, eh, kalau di drawing kan pintu itu kalau dari depan itu kelihatan ya, misalnya elevation, potongan gitu, potongan atau tampak. Pintunya tuh kelihatan handle sebelah mana. Nah, tapi kalau di Dena, biasanya pintu itu dia punya arah bukanya kemana. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi masuk ke dalam, kita buat dulu. Misalnya arah bukanya ke sana gitu. Ya. Kemudian ini kita jadikan grup. Nah, grup ini masuk ke, ya kita bikin satu namanya simbol. Masukkan ke simbol, simbolnya kita buat, atau, atau mungkin default dulu aja, yang dimasukkan ke simbol itu yang ini aja. Bentar, saya harus rajin-rajin ngecek koneksi. Bentar, saya masukkan dulu ke Antek. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi, eh, atau misalnya kita buat group, kemudian kita masukkan ke simbol. So, kalau kita lihat ini, apa dari elevation, bisa kelihatan gitu ya arah bukanya kemana. Ya, teman-teman bisa juga bisa membuat apa namanya ya, terrain gitu ya. Sebenarnya banyak kemungkinannya. Itu nanti akan ketahuan pada saat kita buka buat drawing sebenarnya untuk yang lain nih, lain style. Versi 21 coba pakai yang entity info, dari entity info karena kalau kita pakai yang tag ini itu memang nggak tahu kenapa kok tidak terlalu bekerja gitu. Entity info yang paling gampang teman-teman klik kanan di semua sembarang mau di sini, mau di objek atau mau di face. Di sini ada pilihan entity info. Nah, nanti muncul di sini. Ya, terus saya nambahin tekstur, tapi setelahnya nggak bisa teks saya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa nge-lag? Oh, ya, nambahin teksturnya bawaan ya, bawaan dari SketchUp atau ngimpor. Karena kalau ngimpor itu harus ada ininya lagi ya, ada stepnya lagi, nggak bisa langsung impor sih, bisa nge-freeze. Oke. Ya, nah itu beberapa aplikasi penggunaan Desys ya, Desys bisa dicek lagi aja. Oke, tadi cara memasukkan objek ke layer, ke tag ya. Jadi kita untuk teksturnya bisa beda beda sama tagnya, misal dua face, dua face beda tekstur masing-masing tag. Misal dua face beda tekstur, oke. Masing-masing tag pada teksturnya, masing-masing tag pada teksturnya berbeda. Ya gimana ya? Karena gini teman-teman, jadi kalau misalnya tekstur asli seperti ini bisa beda-beda. Teman-teman terserah mau dibeda-bedain gitu. Ya, misalnya ini gitu kan, ini juga kita beda-bedakan, ya, beda.
bisa karena kita memang untuk face sebaiknya ada di sorry, untuk tekstur biasa itu sebaiknya ada di face. Nah, sedangkan untuk material kedua ini aplikasinya di tag, which is yang kita masukkan tag itu kan adalah objeknya ya, maka nggak bisa tuh beda-beda, harus pasti semuanya teksturnya sama gitu ya, yang objek ini. Jadi nggak bisa dibeda-bedain tuh, misalnya eh, kalau kita ganti di sini, ini patternnya beda, ini patternnya beda itu nggak bisa, karena satu pattern itu satu objek. Cara memasukkan objek tinggal dipilih, kemudian pilih tagnya yang mana. Ya, oke. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, di scoreboard, kita saya cek ya. Nah, di scoreboard itu kita coba cek deh. Ya, di scoreboard ini, kalau kita lihat bagian tugas satu, ini ada tiga. Semua grup komponen harus masuk tag, semua face line harus masuk untag, kemudian nomor dua, buat tag minimal 5. Ya. Jadi tugas satu teman-teman tuh, teman-teman bikin tag minimal 5. Termasuk kalau dia di dalam folder ya. Ya, jadi kalau misalnya di dalam tag foldernya tidak dihitung, yang dihitung adalah tagnya. Jadi kalau yang sekarang ini tuh berarti 4, ya, ada 4. So ini masih kurang, minimal 5. Gitu. Nanti ya tugas satunya seperti itu. Tugas satu mau dimulai sekarang boleh, mau dicicil sekarang boleh, biar biar santai gitu ya. Jadi mau tanya, apa bisa cara material color yang di tag itu sample find object, sample paint ke objek yang di tag? Eh, maksudnya gimana? Karena ini beda dunia sih sebenarnya. Coba ya, kita cek dulu. Nggak bisa. Jadi begitu kita aktifkan pen bucket, otomatis dia normal. Balik ke dunia nyata, bukan ke dunia mimpi. Kalau color by layer itu ke dunia mimpi ya, gitu ya kira-kira. Denahnya buat sendiri aja nggak apa-apa. Bebas modelnya. Bebas. Bebas. Modelnya bebas. Oke. Mungkin buat latihan teman-teman, boleh dicoba. Ini ada, oh ya, ini apa ini? Mau ngambil dari internet juga boleh. Ya, mau ngarang sendiri juga boleh. Nah, coba teman-teman buka layout layout file ini. Di sini ada MK Lotus. Silakan dibuka MK Lotus buat latihan nih. Buat latihan, kalau nggak salah di MK Lotus ini nanti teman-teman save as ya, jangan di save supaya nanti bisa kita pakai lagi uh, buat kelas berikutnya. Ini saya simpan di 2016 ya, biasanya teman-teman bisa buka tuh yang yang 2016 bisa buka filenya. Nah, ini sebenarnya uh, sudah ke ini ya, sudah ke tag. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau di hide semuanya itu harus nggak ada apa-apa. Nah, ini buat latihan aja ya. So, kalau misalnya ternyata di hide kok masih ada objeknya, nah itu mungkin kriteria yang keberapa tadi itu?
itu nilainya nggak maksimal. Kira-kira begitulah. Ini buat latihan teman-teman, coba silakan ini dibalikin semua, masukkan ke ini masukkan ke Antek semua dulu aja ya. Di sini harus set. Ya. Eh, buat latihan, silakan ini untuk MK Lotus dimasukin dulu ke Antek lewat entity info, kemudian masukkan kembali. Oke, sambil kita break dulu ya, 5 menit. Kita akan kembali jam 19.52. Silakan sambil kalau ada yang mau bertanya buat exercise. Oke, saya ulangin ya. Teman-teman buka di bagian folder layout, buka file MK Lotus, kemudian pilih semua ya, dinormalkan dulu aja. Lewat entity info, dinormalkan ke Antek. Kalau ada yang mau sharing, file Antek apa? Sudah ke Antek boleh ke grup. Eh, biar nanti teman-teman tinggal tinggal masukkan ke tag-tag yang sesuai. Lalu kalau sudah, ya ini tinggal dimasukkan aja. Misalnya eh, ini lantai ya, masukkan ke floor gitu. Ya, buat latihan. Supaya nggak salah, bisa dihidupkan color by tag-nya. Ya, jadi kita bisa tahu nih, misalnya ini masih tanaman kita masih warnanya masih merah ya, padahal di sini plan itu warnanya hijau. Ya, silakan dimasukkan. Kalau saya paling gampang dipilih dulu, ini baru kita, sorry, undo ya kalau misalnya salah. Kayak gitu juga boleh. Oke, silakan. Sampai 19.52, 53. Oke, kayaknya ini mudah aja ya. Ibaratnya kita modeling suatu bangunan, contohnya rumah. Tapi tanpa membuat grup untuk masing-masing objek itu gimana cara buat grupnya? Iya, makanya eh, kalau sudah berantakan itu agak sulit ya, agak sulit. Makanya kita dari awal itu bikin model yang rapi. Karena apa? Itu akan memudahkan orang lain yang mungkin bekerja dengan model kita. Ya, karena kalau misalnya tanpa dikelompokkan seperti itu mungkin sulit ya. Ketika kita ingin menampilkan bagian-bagian tertentu saja, misalnya karena mungkin berat. Bayangkan teman-teman bikin, anggaplah ini rumah gitu ya. Lalu ada tanaman pohon-pohon di sekitarnya, dan itu bikin berat begitu ya. Nah, coba kalau misalnya pohon-pohon itu di grup kemudian masukkan ke tag, kan kita tinggal hide aja ya. Kita hide pohonnya, kita jadi gampang gitu ya untuk bekerjanya dengan cara meng-hide objek-objek yang punya poli besar seperti misalnya eh, tanaman, pohon, kemudian ada landscape, terrain itu juga polinya besar. Apalagi kalau ada bebatuan di sana, ya. Kemudian eh, apalagi yang polinya besar. Mungkin kendaraan, mobil gitu ya, mobil itu biasanya detail gitu kan. Itu kalau misalnya nggak kita hide itu bisa memberatkan. Jadi kadang-kadang ngebersihin itu lebih lama daripada ngebuat dari awal. So anggaplah ini saya nggak akan save ya, saya ekspor. Misalnya kita dapat model itu yang oh kayak gini kebuka semuanya. Ini sulit ini, sulit sekali. Di handle-nya sulit. Mau pindahin aja sulit, coba ya. Ya mungkin di sini oke, tapi mungkin nggak sengaja di sebelah sana kepilih, kegeser lagi gitu kan. Saya ambil dulu ya. Misalnya ini saya pilih begini,
Oke, di sini kepilih, tapi di sininya juga kepilih. Jadi kalau kita move, susah jadinya. Jadi usahakan dari awal kita kerjanya rapi. So tipsnya adalah saya mungkin catatan gitu ya. Grup di awal. Jadi setiap kita bikin objek langsung grup, ya kan? Kemudian masukkan ke tag sesering mungkin. Grup buat objek ya, buat objek sesering mungkin awal mungkin. Kemudian masukkan tag sesering mungkin dan seawal mungkin. Nah, sehingga nanti kita nggak perlu ya. Jangan mungkin kita bikin objek dulu semuanya tagnya belakangan. Jangan. Jadi lebih baik ketika kita buat misalnya tanaman gitu ya, kita mengimpor tanaman, kita langsung bikin bikin tag tanaman lalu langsung kita masukkan aja. Jadi mungkin saya open ya, ini saya nggak save karena nah saya masuk lagi ya ke Entalotus. Kriteria poin 6 dan 8. Oke. Tekstur harus di face. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, ini ada koordinat. Nah, ada koordinatnya ini yang kemarin ya, nggak dibahas ya. Jadi, tugas misalnya bikin kayak gini, nah itu kalau saya cek di entity info, nah ini harus ada di bagian geolocation ini harus ada koordinatnya. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini salah ya, nol di sini. Ini contoh yang nol. Ini yang 8 ya, kriteria 8 ya. Nah, sedangkan yang kriteria 6, kalau kriteria 6 itu, misal saya buat objek ya, tapi ini belum membahas tekstur sih ya, jadi mungkin nanti saya jelaskan aja pas saat bahas tekstur ya. Nanti aja deh. Nah, kalau teman-teman ingin mengimpor dari maksudnya catatan yang seperti ini, supaya nggak sulit, ya, kadang-kadang kita mau mengimpor ya, mengimpor objek dari luar. Contoh misalnya saya mau eh, nambahkan kursi deh di sini, kursi. Bahasa Inggrisnya sitting. Nah, jadi di sini kalau kita tempatkan ini di luar, ini tuh kadang dia punya tag bawaan ya. Kalau dia punya tag bawaan, ini kebetulan nggak punya ya. Misalnya ini dia punya tag bawaan eh, bantal gitu ya. Nah, tag bawaannya itu kita langsung hapus, teman-teman. Langsung hapus. Misalnya ini tag bawaannya wall ya. Tag bawaannya wall, kita hapus, delete. Kita seperti itu aja. Itu yang pertama. Kemudian eh, si objeknya sendiri kita pindahkan ke tag yang memang sudah disediakan. Misalnya ke furniture ya, ke furniture, klik. So, kalau kita klik di furniture, dia sudah. Jadi setiap kali mengimpor objek, langsung masukkan ke tag-nya supaya nggak jadi PR gitu di belakang. Untuk yang baik dan benarnya memang belum dijelaskan.
Itu nanti sih di silabusnya tuh ada pembahasan sendiri ya mengenai 3D warehouse. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Eh, saya harus rajin-rajin ngecek koneksi ya. Karena kalau enggak, ini apa? Pindah sendiri dia. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai section ya, teman. Kita akan bahas mengenai section. Oke, kita gunakan file ini aja masih ya, biar nggak terlalu sering buka tutup file. Gunakan aja file mklotus ini. Nah, untuk section di sini, ini ya, ada ikonnya sendiri, section plan. Tapi kalau teman-teman mau lebih lengkap, ini ada toolbar sendiri yang namanya toolbar section. Ya, ini lebih lengkap. Oke, mungkin biar nggak terlalu banyak toolbar, kita gunakan shortcut aja ya. Jadi sebenarnya setiap yang ada di sini itu bisa ada shortcutnya sebetulnya. So, kita close dulu aja. Kita fokus ke pembuatan shortcut yang ini. Ke pembuatan section ya di sini. Jadi section itu membuat potongan. Membuat potongan. Caranya tinggal klik aja sectionnya, ya. Kemudian nanti kita diminta untuk menempatkan posisinya seperti apa, ya. Nah, kalau di sini kan dynamic ya, kita sebenarnya bisa kunci ini ya. Contoh misalnya eh, kita ingin tetap dia di arah Y gitu seperti ini, tekan panah kiri sekali untuk mengunci ke arah Y. Tekan panah kiri sekali, so dia selalu ke arah Y. Nanti kita akan diminta untuk menamakan sectionnya. Saran saya dikasih nama, jangan di oke langsung. Saran saya kasih nama. Misalnya namanya potongan, karena ini potongan ya. Potongan tuh gitu ya. Apa-apa, potongan satu. Simbolnya kita kasih P01 misalnya. Oke. So nanti simbol itu akan muncul di sini gitu ya. Kemudian kita buat lagi potongan dua misalnya. Kita di sini kunci. Nah, ini juga kasih nama potongan dua. Sebenarnya P02. Oke. Kita juga punya P02. Ini ada P01. Ya, kemudian kita bikin lagi satu lagi. Ya, di sini misalnya klik. Ini kita sebenarnya mau bikin denah ya. Jadi kasih nama denah 01 D01. Kita jadi punya kita bisa tahu gitu mana yang potongan untuk denah, mana yang untuk potongan gitu ya. Nah, potongan ini bisa kita pindah-pindah teman-teman. Ya, contoh misalnya untuk denah gitu ya. Denah ini kan nggak kelihatan ya. Saya ulangin ya, satu aja ya sectionnya yang diulang ya. Saya undo dulu. Contoh, ini contoh nih ya. So, kita mau bikin denah. Yang ini teman-teman. Ini diklik ya, section plane. Kemudian kita tempatkan sectionnya. Nah, supaya nggak lari-lari, teman-teman bisa kunci nih. Saya mau tetap apa horizontal, tekan panah atas sekali. Nah, kayak gitu. So, kalau saya pindah-pindah dia nggak akan goyang-goyang gitu ya. Lalu klik aja di sini. Lalu kasih nama. Kasih aja nama. Denah 01.
D01. Kan gitu. Bisa ya? Kan bisa. Mas Alip. Sorry, nge-lag lagi. Maaf. Kelihatan ya udah ya? Oke. Nah, ini kan denah ini belum apa namanya ya, belum kelihatan dalamannya gitu ya. Nah, ini bisa kita pindah-pindah nih. Caranya karena kita harus pilih dulu, dipilih, lalu ini ada kita move pakai move tool aja biasa. Atau tekan M ya, biasa kan pakai shortcut M, lalu klik di sini, turunkan. Turunkan sampai kira-kira menembus jendela dan pintu ya, supaya kelihatan dari atas. Nah, seperti itu. Bisa ya. Nah, ini juga sama nih, misalnya saya tekan spacebar untuk masuk ke mode mode selection lagi. Untuk potongan yang ini juga belum memotong secara maksimal. Nah, ini eh, kita sebenarnya bisa pindahkan langsung, ya, tapi nggak kelihatan tuh potongannya karena belum aktif, belum aktif. Potongan yang aktif di sini disimbolkan dengan warna orange. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Cara mengaktifkannya tinggal double klik aja, double klik, nah nanti dia aktif. Otomatis yang denah jadi nggak aktif, nggak masalah, nggak masalah. Nah ini baru kita move ke sana. Nggak cuma di move sebetulnya, kita bisa putar, kita bisa putar. Di sini misalnya, ini bisa kita putar seperti ini. Tapi ini saya undo aja ya. Nanti teman-teman coba di ekspor lagi sendiri. Ya, oke, jelas ya. Nah, eh, potongan ini teman-teman, ini bisa ada pilihan. Kalau kita klik kanan di bidang potongan, kita kita dapat beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah reverse. Ya, kalau reverse dia akan menampilkan arah sebaliknya. Ini ada arahnya juga ya kelihatan di sini. Ini reverse. Lalu eh, kalau align view, maka kameranya akan mengarah persis ke potongan itu untuk align view. So kalau kita klik kanan di yang ini, kita klik kanan align view, ya, dia akan mengarah, kameranya akan mengarah ke bidang. Jadi align view itu baru muncul di permukaan yang di surface yang flat ya. Misalnya saya kayak bikin kotak di sini. Kalau saya klik kanan di sini ada line view, maka kameranya akan mengarah tegak lurus ke face itu. Ini juga sama line view gitu. Dan ini bidang potongan ini dianggap sebagai surface. Kira-kira begitu. Nah, eh, kemudian coba saya aktifkan dulu potongan yang panjang ini ya. Double klik di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin buat eh, apa namanya outline-nya dari bidang, kita langsung file. Di sini ada export 2D grafik. Sorry, export section slice. Ya, jadi dipilih dulu, tapi tentunya harus diaktifkan dulu yang mana gitu ya. Sectionnya, apakah yang ini, atau yang ini gitu kan. Diaktifkan dulu, kemudian file, export, di sini section slice. Kalau kita nggak punya section sama sekali, misalnya kayak gini, coba, kalau nggak ada yang aktif, ada nggak section slice?
Ini nggak akan bisa aktif ya. Jadi supaya pilihan section slice ini aktif, minimal ada section yang aktif. Cara mengaktifnya tadi ya, double klik aja seperti itu. File, export, section slice. Ini dijadikan file DWG. Silakan mau dicek mau AutoCAD versinya berapa gitu ya, disesuaikan aja ya, kemudian tinggal di oke, namanya Envalotus DWG export. Ini kalau saya buka, kira-kira saya pakai GWCAD, saya nggak ada AutoCAD, nggak ada lisensi AutoCAD. Pakainya GWCAD, which is, nah ini kira-kira begini nanti. Ya, jadi dia akan mengekspor line work-nya. Bisa dipahami ya. Nanti dicoba lagi, kalau mau coba sendiri, ya, seperti itu aja. Ya. Nah, kemarin kita sudah sempat ngebahas shortcut ya. Salah satunya adalah, kan mungkin kalau teman-teman terganggu ya dengan plan-plan seperti ini. Ini bisa disembunyikan, bisa disembunyikan. Sembunyikannya dari view, di sini ada section plan. Munculkannya lagi view section plan. Atau tekan Shift S. Nah, kan Shift S itu untuk hide dan unhide uh, sectionnya. Nah, mungkin kalau kayak gini misalnya kita sekarang yang terpotong yang ini gitu ya, mau mau diganti sectionnya yang potongan yang pendek begitu, terpaksa kita harus aktifkan dulu sectionnya, lalu double klik ini, lalu tekan Shift S lagi. Ya, ini untuk menyembunyikan uh, section plan. Ya. Nah, um, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Gambar ulang di AutoCAD. Iya, iya, nggak apa-apa. Kan sekarang jadi ini. Apakah bisa disimpan file cuma izin bertanya, apakah bisa disimpan file cuma potongan begitu jadi satu file, beda-beda file dalam setiap potongan? Beda, beda-beda file dalam setiap. Iya, memang beda-beda file. Jadi kalau teman-teman export slice lagi, section slice itu nanti kita kasih nama yang lain lagi. Nanti kalau misalnya mau disatukan, tinggal copy paste aja biasa, tinggal di copy paste aja, disatukan di sini gitu ya, dalam satu. Bisa lah itu teman-teman. Saya jujur nggak terlalu apa namanya ngulik ya, Cat. Kalau section face-nya itu bagian luar aja, nggak usah di move ke dalam ruangan. Section face, ya bagian luar aja, nggak usah di move. Kalau misalnya mau kelihatan dalam ruangannya ya di ini kan ya, di move, harus di move. Bisa ya. Section itu nanti kita kombinasikan dengan scene. Kan kita kemarin sudah ngulik ya fitur scene. Terakhir kita nanti akan bahas fitur scene ini. Nanti kita bisa animasikan nanti ya. Ya, karena untuk melihat gambar potongan jadi gambar sebelum dipotong bagaimana Pak? Ya, ya kalau mau dikembalikan ya ini tekan Shift S dulu, tinggal double klik aja, lalu Shift S lagi, gitu ya. Jadi utuh lagi kan, gitu. Nah sebenarnya teman-teman nggak perlu Shift S terus ya. Kita bisa gunakan outliner. Nih ada outliner nih. So misalnya potongan kita nanti section kita simbolnya itu kayak gini nih teman-teman. Nih, ini artinya simbol potongan. Ini juga simbol potongan. So misalnya teman-teman mau kebetulan tadi kita kasih nama kan, nah itulah gunanya memberikan nama. Kebanyakan user menggunakan SketchUp tuh males ngasih nama.
Ya nggak? Teman-teman pasti juga males kan? Biasanya ya udah langsung oke aja, langsung oke aja. Padahal ada gunanya itu. So misalnya kita mau filter, ketik aja potongan, ya. Misalnya mau aktifkan potongan satu, double klik potongan satu, klik klik. Potongan dua, klik klik. Nah, gitu. Gampang ya. Kalau mau dinonaktifkan tinggal di sini ada klik. Jangan lupa ini dihapus biar nanti semuanya muncul. Kalau denah ya klik denah. Nanti yang denah-denah misalnya kita punya gedung 30 lantai gitu kan. Lalu denahnya ada 30 gitu. Kalau misalnya nggak di hide kayak gini, sulit ngehandle-nya teman-teman. Bingung nanti. Memasukkan 3D model ke dalam rumah itu susah tidak? Misal dinding sama jendela pada sudah terpasang. Ya makanya kita gunakan section ini. So misalnya kita punya teman-teman silakan coba latihan menggunakan file kasa layout yang kemarin untuk membuat denah, membuat potongan denah sebanyak 2 denah gitu ya. Karena kasa layout ini dia ada 2 lantai. Ya, Mas Alfred bisa gunakan file kasa ini untuk latihan. So, pertama saya gunakan denah. Nah, ini denah denah basement ya, basement. Misalnya D, B gitu ya. Ini saya taruh di basement. Oke, kemudian saya double klik dulu supaya kelihatan outputnya. Bikin lagi denah. Yang penting kasih nama aja, denah L1 gitu kan. D L1. So, kita punya 2 denah ya, Shift S. So, kalau di outliner, nah ini di outliner kita punya denah di sini, denah lantai satu atau denah basement gitu. Jadi untuk memasukkan objek, masukkan apa? Aktifkan dulu denah basement, ya baru kita download, taruh di sini itu akan gampang, lebih gampang. Ketimbang kita harus hide tag lagi itu akan lebih lama. So misalnya saya langsung aja ya, saya tambahkan misalnya uh, saya tambahkan toilet di sini ya. Ini tinggal dimasukkan, kita download toilet, ya kan? Kemudian klik toiletnya, kita tempatkan aja toiletnya di sini. Oke, nggak tahu nih, nggak boleh ngadep kiblat ya. Nah, kayak di sini. Jangan lupa ini masukkan ke tag yang sesuai. Ini misalnya apa? Mungkin di sini cocoknya sanitary ya, sanitary appliance. Gitu. Jadi biasakan langsung masukkan ke tag yang sesuai, karena kalau enggak nanti jadi PR. Ya, kalau sudah nanti tinggal kita nonaktifkan lagi. Kalau misalnya nggak mau nyari-nyari ke sini, di sini ada view, ada section cut-nya di off kan, di selesai deh. Kira-kira gitu ya workflow-nya Mas Alfred. Nggak usah, nggak perlu buat denah di AutoCAD. Ya, kalau AutoCAD apa? Kalau di SketchUp itu sebenarnya apa ya? Bisa buat gambar juga kan sebetulnya. Teman-teman bisa gambar di SketchUp, eh, tinggal tampak atas tuh yang ini, set ya, matikan perspektif, ya kan? Kemudian bisa gambar nih di sini, bikin dana dinding 15 cm, ya kan? Kemudian pakai rectangle, mungkin pakai
dibikin tab measure dulu. Kemarin belum dibahas ya menggunakan apa? Tab measure, fungsi tab measure yang satu lagi, membuat garis bantu. Contoh misalnya 3 meter, ketik 3M di sini. Nah, lalu pakai rectangle di sini, dan seterusnya. Tapi kalau mau, tapi nantilah, itu masih terlalu dini ya untuk, eh, nanti kita akan pelajari cara mudahnya aja. Pondasi opsional aja ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di kriteria itu memang general ya, jadi bisa diaplikasikan ke semua model. Kalau misalnya teman-teman mendesain bendungan atau apa jembatan gitu ya, nah tinggal di tag, nama tagnya disesuaikan aja. Misalnya untuk kalau misalnya jembatan nih, ada ada piernya, ya, lalu ada jalannya, kemudian ada yang pancang gitu ya, bebas mau dibikin tag apa gitu. Bisa nggak denahnya otomatis jadi diambil dari, oh bisa banget, bisa aja, bisa bisa banget. Justru itu workflow-nya. Denah itu bukan dibuat di awal, eh, kita tinggal, ya tinggal ini aja. Misalnya ini denah ya, kita aktifkan, coba bisa nggak ya? Ya, tes. Ya, tapi ini bukan cara yang tepat ya. Nanti ada sebenarnya cara yang tepat lagi. Mungkin bisa menggunakan, sebenarnya ini ada materinya sendiri ya, ada materinya sendiri. Bukan bukan sekarang dibahasnya. Jadi kalau section slice itu memang bidang potongannya aja, berkas dari bidang potongan. Tapi kalau kita ekspornya ke 2D grafik, itu nanti hasilnya berbeda. Ya, jadi eh, ada perbedaan ya. Kalau yang tadi itu section slice, kalau yang ini itu ekspornya DWG 2D. Ya, ini beda. Ini section slice, sedangkan ini yang denah. Tampak atas nggak aku ubah-ubah. Tampak atas nggak ubah-ubah itu sebenarnya ini ya. Ada top. Ini kalau mau belum muncul, klik kanan. Di sini ada views. Ini diaktifkan dulu. Karena ini bisa tampak depan, tampak kiri, kanan, gitu ya, atas, begitu. Ya, Enda. Ya. Hmm? Ya, nanti ada cara yang lebih workflow yang lebih pas ya. Kalau tadi itu sebenarnya yang saya tunjukkan dengan cara yang agak kasar sebetulnya, yang mungkin ada kekurangan lah gitu. Jadi kalau di SketchUp lebih ke dana arsitektural, AutoCAD untuk struktural. Eh, Sebenarnya nanti saya ajarkan juga ya cara ngedetail struktur di SketchUp seperti apa. Karena kalau kita lihat dataset di sini teman-teman, mungkin bisa dilihat datasetnya. Ini ada beberapa materi-materi, misalnya di 2D base nih ya. Nah ini ada, nanti kita pelajari pada saat belajar modeling 3D dari 2D. Nah, misalnya di sini ada fondasi gitu ya. Ya nanti kita coba menmodeling objek-objek struktur dari 2D, kemudian atau kita ngedesainnya di SketchUp, ya, kemudian kita lempar ke AutoCAD gitu ya. Nanti itu ada bagiannya sendiri sih sebetulnya, bukan sekarang. Ya nanti ya, itu SketchUp. Kita baru untuk
Ya, sorry, ini lagi apa? Lempar lagi. Kira-kira gitu teman-teman. Tadi saya nggak tahu tuh lemparnya pas di mana ya. Eh, Apa tadi ke SketchUp dari Jena? Oh, dari ke SketchUp gimana? Oke. Oke, ada lagi? Lagi itu mengenai section ya. Jadi kira-kira section itu fungsinya seperti itu. Nanti kita akan elaborasi lagi lebih jauh. Oke, saya munculkan dulu sectionnya. Nah, eh, sifat ini misal sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tugas satu nanti kami membuat denah baru. Oh iya, sorry sorry. Oh, denah baru aja ya Mbak Siti. Itu apa namanya? Kalau kita lihat di sini, ya, ini sebenarnya nggak mesti model bangunan ya. Terserah. Ini kan contoh aja ya. Misalnya kalau bangunan ya tentunya ada dinding, lantai, plafon, dan seterusnya. Tapi mungkin kalau misalnya dia jembatan, ya nama tagnya beda-beda lagi. Lain, disesuaikan aja. Jadi terserah teman-teman mau mau apa objeknya. Yang penting kriterianya terpenuhi aja begitu. Gitu ya Mbak Siti. Ya, sorry sorry. Mohon maaf. Oke, nah jadi gini, kalau tadi kita perhatikan, eh, section itu yang bisa aktif hanya salah satu ya. Jadi kalau saya klik di sini, ini aktif ya. Kemudian saya klik di sini, double klik maksudnya, ya ini aktif. Tapi yang ini jadi nggak aktif gitu. Jadi memang tidak boleh ada section yang aktif bersamaan dalam satu level. Nah, ada ada keterangan di belakangnya ya, dalam satu level gitu. Jadi harus lengkap kita membaca aturannya, ya kan? Kalau nggak lengkap, ntar disalahartikan kan, disalahgunakan. Kalau membaca peraturan nggak lengkap. Uh, jadi kalau misalnya beda level, dia bisa. Contoh, apa sih level itu? Level dari grupnya. Nah ini kan ada grup ya, ada grup di sini. Oke lah, kita ngambil yang gampang dilihat aja ya. Misal, misal yang ini lantai. Nah, kita masuk ke dalam lantai ya, double klik. Kemudian dari dalam grup ini kita kasih section. Nah, ya, misalnya ini kasih nama detail gitu ya, detail 01. So, ini kita bisa bebas gerakin gitu. Dan ini tidak akan menonaktifkan section yang uh, lagi aktif. So, ini saya sembunyikan sectionnya, save as. Jadi di sini aktif sectionnya, kemudian di sini juga aktif. Jadi kita punya dua potongan yang aktif. Ya. Lalu beda lagi di sini misalnya, klik di sini, saya bikin section lagi. Misalnya detail 02. Saya turunkan, sorry. Nah, saya turunkan seperti ini. Ya. Shift S. Nah, yang ini nggak akan hilang, ini juga nggak hilang, kemudian ini juga nggak hilang. Jadi bisa aktif, aktif ke ininya ya semuanya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, kok bolong ya? Kok bolong? Bisa nggak diisi? Bisa. Caranya di sini ada view, ada section fill. Nah, kita isi dia, kita isi.
warna dari section fill ini bisa kita edit. Kita editnya di mana? Itu kita editnya di styles. Ini ada teman-teman cari style di sini. Lalu ada edit, ya. Kemudian di sini ada modeling setting. Ini section fill-nya bisa diubah di sini. Ya, misal mau warna apa gitu ya. Kayak gini misalnya. Misalnya. Nah, sayangnya warna-warna di sini tuh nggak bisa pakai tekstur nih, teman. Jadi kalau kita klik, ya udah warna warna aja gitu. Eh, saya nggak tahu ya kalau di Mac seperti apa. Kalau teman-teman ada yang pakai Mac boleh report apakah kalau di Mac itu ini bisa pilih tekstur. Kayak tadi ya, kayak kayak tag tadi ya bisa pilih warna atau bisa pilih tekstur. Nah, sayangnya di sini cuma bisa pilih teks, pilih warna aja gitu. Sudah punya tugas ya? Ya, tugasnya ada di scoreboard. Nah, itu terima kasih Mbak Maya. Import, pilih DWG. Dan nanti kita akan bahas ya mengenai DWG lebih jauh di pertemuan keberapa itu. Saya mungkin minggu depan kali ya. Minggu depan kita akan eh, praktik lebih jauh mengenai DWG. Kita elaborasi. Oke, gitu ya. Oke, saya nonaktifkan semua section. Jadi kalau posisinya kayak gini, teman-teman nggak perlu bolak-balik aktifkan nonaktifkan section. Tinggal di view. Di sini ada section cuts-nya di off-kan. Maka semua sectionnya akan nonaktif. Ya. Iya. Oh, ada yang nanya di Q&A nih. Apakah trialnya habis otomatis login dengan akun baru? Apakah shortcutnya ikut hilang? Setahu saya tidak ya. Setahu saya tidak. Ya, kalau mau jaga-jaga di save aja. Kan bisa diekspor tuh shortcut itu, ya kan? Di save, diekspor, ya nanti kalau misalnya hilang tinggal diimport ulang gitu. Ada pertanyaan apa lagi? Ada di BWAG. Oke, Pak, untuk BIM software buat VR AR, kita akan gunakan untuk VR-nya nanti sebenarnya semua model apa 3D warehouse. Mungkin banyak yang nggak tahu ya 3D warehouse bisa AR. Ada juga sebagian yang tahu mungkin. Kemudian AR yang lain sebenarnya kita bukan VR biasa ya. Jadi kalau produk akhir kita itu adalah virtual tour. Jadi kalau virtual tour itu terdiri dari beberapa objek VR. So, yang dimaksud itu adalah virtual tour, bukan VR. VR. Kalau VR berhenti sampai VR aja ya, berarti kita eh, belajar cara membuat VR dan itu banyak ya. Kalau teman-teman cari mungkin di internet di YouTube gitu ya, cara bikin VR dari SketchUp itu banyak sekali. Seperti itu ya.
Mohon maaf, balik lagi. Kedengaran ya? Bolak-balik ini jadinya. Bentar, bentar. Saya kayak kehilangan koneksi. Oh, oke. Sorry, sorry, sorry. Oh, bentar ya teman-teman. Sorry, sorry. Nah, sudah, udah normal lagi. Gimana, gimana? Eh, Pak, mau tanya untuk tugas itu desainnya apakah bebas gimana? Tapi kriteria harus sesuai yang diminta apa bagaimana, Pak? Ya, bebas saja. Yang penting kriterianya sesuai yang diminta. Tadi sebenarnya udah jelasin sih ya. Gimana nih? Masih belum jelas nggak? Kalau mau ngerender, belum punya APK rendernya, di download link itu ada beberapa ya. Kalau mau coba, bisa di install. Kemudian nanti juga kita ajarkan ngerender pakai cloud, ya, ngerender pakai AI, render pakai macam-macam gitu ya. Jadi teman-teman yang punya Intel Celeron gitu nggak usah khawatir gitu, santai aja, ikutin aja dulu. Untuk yang tak ada tugas, Pak, untuk tak yang ada, maksudnya gimana Pak? Untuk tak yang ada di tugasnya. Oh, sorry, Mas Ilham, saya agak kurang. Ambil dari 3D Warehouse atau jangan ambil dari 3D Warehouse, buat aja dari nol. Kalau apa, ambil dari 3D Warehouse itu malah repot ya, karena kan kita jadi susah sih ngelompok-kelompokinnya. Nanti malah repot sendiri. Jadi gini, jangan bikin tugas yang kompleks, nggak usah. Bikin yang sederhana aja, misalnya rumah, kotak gitu aja ya. Nggak usah pakai segala apa bentuk-bentuk yang aneh-aneh, nggak perlu. Ya, karena bentuk yang aneh-aneh kalau nggak masuk kriteria ya tetap salah. Gitu. Bentuk yang sederhana kalau kriteria sesuai tetap benar gitu. Jadi di sini bukan bagus-bagusan desain, bukan. Ya. Untuk tugas satu bukan itu targetnya. Oke, untuk poin 6 nanti ya kita belum bahas tekstur. Ya, aplikasi ada banyak ya. Kita mungkin nggak akan bahas semuanya juga sih. Silakan gunakan yang bisa aja gitu ya. Yang nggak bisa cuma masih dipaksa. Ini kita tinggal 20 menit lagi teman-teman. Kita manfaatkan untuk membahas masalah scene ya. Eh, Membahas scene ya. Oke, untuk pembahasan scene, mari kita buka contoh biar cepat ya maksudnya. Kita gunakan kasa layout ini aja deh. Ya, nanti jangan lupa di save as. Ini saya close saja biar. Tapi teman-teman mau pakai MK Lotus juga boleh. Ini saya hapus saja dulu. Ya sorry. Ya saya hapus saja. Ya, untuk scene kemarin kita sudah ngoprek mengenai scene-nya. Tapi yang kita bahas hanya camera location. Sekarang kita agak naik level dikit. Yang kita bahas, kita juga akan membahas selain camera location, kita juga akan bahas mengenai text dan section. Tadi kan kita baru hari ini kan tadi belajar tag dan section ya. So kita bahas tag dan lebih ke active section plan. Ya dua ini ya. Oke. Nanti scene yang kita buat seperti biasa muncul di atas. Ya. Nah, misal kita buat section di sini.
saya hapus dulu aja. Kita akan buat section potongan satu, ya. A1, P A1. Oh, nggak boleh pakai minus. P A1. Nah, ini kita misalnya ada di sini ya. Kemudian ini kita hide, Shift S. Ya, kita hide. So, kameranya posisinya seperti ini. Ya, di sini kita akan menampilkan, kita karang aja nama ruangannya ya. Ini misalnya ruangan apa ya? Ruangan eh, oke lah, kasih aja nama potongan satu. Nah, sectionnya udah, sectionnya udah kita define, lalu kameranya juga udah kita define. Nah, di sini kita tambahkan scene. Kalau sudah oke semuanya, tampilannya, kita tambahkan scene. Jangan lupa kamera location dan active section plan-nya ini harus aktif ya. Nah, nanti di sini pilih yang Save as New Style. Create scene. Kasih aja nama potongan gitu ya. Potongan satu. Seperti itu. Jadi kita pilihnya di sini itu saya scene khusus yang menampilkan potongan. Kemudian kita buat lagi potongan. Ya. Kita buat lagi potongan di sini. Yang kedua sama section juga. Ya. Mungkin kita kunci aja pakai merah. Dikunci ya supaya nggak ngeflip. Nah, kali ini kita agak ke belakang ya. Nah, seperti ini. Ini potongan A2 atau PA2. Ya. Kemudian silakan diatur mau sejauh apa gitu. Misalnya ya sampai sini aja ya. Sorry. Nah, di sini aja. Lalu kita sembunyikan section plane-nya, Shift S. Oke, tentu aja seperti ini. Kameranya misalnya di sini gitu ya. Kamera sudah di-set, section-nya juga sudah di-set, tinggal bikin potongan kedua. Bisa lewat tambah plus ini, bisa juga lewat klik kanan di sini add. So, kita kasih nama di sini rename potongan 2. Kan gitu. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Di model info, pastikan di bagian animation, enable scene transition-nya aktif ya. Supaya nanti ada animasinya. Model info, animation. Sehingga kalau kita klik potongan satu, nah seperti itu. Seolah-olah bergerak. Seolah-olah ada transisi dari potongan satu, dari potongan dua ke potongan satu. Ini potongan dua seperti ini juga. Jadi di sini akan terupdate potongan dan kameranya akan terupdate. Ya, kalau teman-teman nggak ingin mengupdate kameranya, ya, tinggal di uncheck aja. Ya, so diklik aja di sini, lalu kamera lokasinya di uncheck. Nanti di potongan dua juga di uncheck misalnya. Ya, jadi nanti potongan satu dia nggak akan balik lagi, kameranya potongan dua juga kameranya nggak akan ke-update. Ya, dia baru akan ke-update ketika kita arahkan, lalu kamera lokasinya kita aktifkan. Nah, baru dia nanti akan merekam posisi kamera ini di situ. Oke, kembali ke potongan satu. Potongan satu tadi posisi kameranya nggak direkam, tadi potongan dua posisi kameranya kerekam. Lumayan buat lag ya Pak itu. Iya, buat teman-teman yang komputernya agak-agak kurang memorinya, sebaiknya ini di nonaktifkan ya. Animation ini nggak perlu sebetulnya. Misalnya model info, speknya agak kurang, ini di off-kan aja. Karena bikin nge-lag ya, memang betul bikin nge-lag. Oh, potongan satu seperti ini.
Ketika potongan dua langsung begitu, nggak ada transisi. Ya, kira-kira jelas ya. So, kalau kita explore mengenai model info, di sini kan kalau kita aktifkan transisi, ini kan ada 3 detik ya, lalu ada delay gitu ya. Nah, ini tuh maksudnya antara satu potongan ke potongan yang lain itu memakan waktu 3 detik sampai dia selesai. Misalnya kayak gini ya, kita klik 1, 2, 3 gitu. Ya, kira-kira kayak gitu lah. Bisa dipahami nggak? Oke, kita lihat ya. Nah, untuk hari ini, nah di sini kalau mau lebih cepat tinggal dikurangin aja ya. Misalnya 1 gitu, enter ya. Jadi hitungan 1 lebih cepat ya, 1 detik aja. Nah, kayak gitu. Apa ini? Saya belum. Kalau diklik 3 kali kan otomatis lainnya jadi top. Iya. Hmm, ya betul itu. Saiful benar jawabannya. Iya betul. Mas Dandi juga benar. Iya. Oke, nanti kita berproses saja ya. Nanti teman-teman tolong yang sudah paham bisa jelaskan ke temannya yang belum gitu. Eh, Pelan-pelan aja karena kalau misalnya basic-basic manajemen model ini belum paham, saya khawatir masuk ke BIM-nya itu belum belum ini ya, belum lancar gitu. Nah, eh, untuk scene mungkin sebaiknya memang dicoba ya untuk scene ini paling enak tuh dicoba sehingga nanti kalau bingung itu bisa ditanyakan. Nah, kemudian kita buat lagi satu deh ya, buat satu lagi untuk denah di sini kita kasih nama denah gitu ya. Denah satu, kemudian kita turunkan ke bawah, lalu sembunyikan sectionnya ya. Jangan lupa camera location-nya diaktifkan dan kita buat scene baru yang namanya denah. Ini memang paling enak dicoba langsung ya, coba langsung. So, potongan dua ke sana, denah ke sana. Oke. Okay. Jadi setiap kita klik denah, posisi kameranya selalu selalu kembali lagi ke sini. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mengubah posisi mengubah posisi kamera yang terekam di sini nih. Caranya tinggal ya misalnya yang baru seperti ini gitu ya. Di di set aja lalu di sini diklik kanan, update. Segitu aja. Jadi ini yang pertama, DNA-nya sekarang posisi kamera yang baru. Gitu ya. Nah, kadang-kadang scene ini kalau kita buat banyak gitu ya, nanti sampai ujung nih. Sorry, ini kok airplane modenya aktif ya. Ngeri-ngeri sedap. Oke. Kadang-kadang kita bikin scene itu banyak ya, sampai mungkin puluhan scene itu bisa aja. Bisa aja. Nah, kalau misalnya banyak seperti itu, nih ada fitur buat ngefilter. Mungkin di versi SketchUp 2002 ke bawah itu belum ada ya. Jadi misalnya mau tampilin potongan ya, tinggal difilter aja potongan satu. Jadi kita tinggal klik di sini, gitu. Jadi nggak perlu cari capek-capek nyari ke ini. Ya,
termasuk misalnya saya adalah gini ya, termasuk layer ya, misalnya ini kita tahu ini ada di furniture ya, semuanya ada di furniture. So eh, kita sembunyikan aja furniture-nya di sini ya. Misalnya ini juga kan ini fix furniture juga kita sembunyikan. Nah, kayak gini ya. Misalnya nih ya, misalnya so di sini ada tiga yang aktif ya. Ada tiga komponen yang aktif. Ada tiga properties yang aktif. Yang akan kita update. Yang pertama posisi kameranya, yang kedua adalah potongan karena di sini ada potongan yang aktif. Ini supaya cantik kita tambahkan fill ya. View, section fill-nya kita aktifkan. Lalu yang ketiga yaitu tag. Di sini juga visible tag-nya. Kalau sudah kita buat scene baru ya. Kemudian di sini kita bikin aja save as new style. Ya, scene ya. Misalnya di sini tanpa furniture, no furniture aja ya. No furniture. Nah, ini kalau kita balik ke denah ya balik. Kalau no furniture seperti itu. Jadi tag-nya juga akan ikut aku. Saya masih bingung buat naruh objek stair-nya. Stair itu apa? Stair. Kriteria 4 itu yang mana sih kriteria 4? Semua baseline harus masuk tag ya. Jadi yang nomor 4 supaya tidak salah gitu ya. Eh, Nomor 4 nih ya. Itu pastikan pensil ini nggak bergerak ya. Ini soalnya bukan saya yang buat ya. Kan tadi saya belum ada modeling apa-apa ya. Cuma bikin scene aja. Nah, posisi pensilnya itu ada di sini terus saja biar setiap kita membuat objek itu otomatis di untext. Ya, kira-kira begitu ya yang dimaksud dengan kriteria. Oh, stay. Ya, bikin tangga. Panik ya, bikin tangga. Ya, tangga ini bisa download aja kalau misalnya serah apa download nggak masalah ya teman-teman, asal jangan download satu model gitu ya terus dikumpul, jangan. Misalnya bikin denahnya sendiri ya, terus isi di dalamnya itu download, nggak apa-apa. Ya nanti dikumpulkan dulu ya. Eh, Nanti akan ada kesempatan perbaiki sekali dengan jangka waktu tertentu deh. Nggak usah khawatir. Oke, langsung pakai metode section. Oke, ada pertanyaan mengenai scene? Mungkin apa, eh, teman-teman coba dulu ya. Coba dulu. Hari ini kayaknya cukup dulu karena ini saya di luar ya. Kebetulan sambil nunggu hujan reda tadi. So, mungkin hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Kita ketemu hari Senin lagi ya. Besok kayaknya belum ada dah pengayaan. Jadi kita besok ini dulu karena ada beberapa beberapa apa administrasi yang harus diurus dulu mengenai kampus Merdeka ini. Jadi Jumat kita skip nggak apa-apa ya. Nanti silakan nanti kalau ada mentor yang mau mungkin mentor ada yang nawarin buat mentoring di hari Sabtu didiskusikan aja di grup. Ya, nanti apa namanya insya Allah bulan depan kita sudah masuk Ramadan ya kalau nggak salah. Nah, Ramadan itu masih belum ada perubahan ya. Kita sementara ganti ke jam 4.
sampai jam setengah 6 waktu Indonesia Barat. So teman-teman nanti yang di Indonesia lain itu minta tolong menyesuaikan ya, jadinya mohon maaf. Disesuaikan aja. Nanti kalau Ramadan mau ikut, saya kebetulan ada ngajar juga, ngajar tahsin tajwid. Kalau mau ikutan boleh, nanti saya woro-woro deh ya, kalau ada yang mau daftar gratis, nggak ada bayar. Eh, Mungkin waktunya habis subuh. Biasanya saya ngajar tahsin sama tajwid itu habis subuh. Ya, oke. Oke ya, nanti kita lanjutkan besok, teman-teman. Eh, Sampai sini dulu, saya stop recordingnya.